Sedih, marah, dan kecewa itulah perasaan yang dirasakan oleh korban video prank, yaitu adalah Kak Luna yang masih bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Ada juga Kak Aber, rekan dari Kak Luna. Sejauh ini pihak polisian masih terus berupaya untuk mungkin mencari tahu keberadaan dari pelaku dan lain sebagainya. Teman-teman dari Transpuan, apakah sudah dapat informasi lebih lanjut terkait dengan penanganan kasus ini? Kalau untuk informasi secara lebih lanjut, lebih detail gitu ya, kita belum dapat. Kita hanya tahu dari sosial media gitu, sejauh apa perkembangan kasus ini. Oke, jadi pantaunya melalui media sosial. Betul. Ya. Sejauh ini apakah ada bantuan juga dari LBH atau ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk melindungi teman-teman, terutama untuk korban? Ada dari pihak bantuan dari LBH ada. Sudah ada bantuan Sudah ya. ada, Sejauh ya. ini bagaimana perkembangannya juga dari LBH yang membantu? Sudah cukup baik, dan LBH pun akan menguatkan untuk dari teman-teman Transpuan itu sendiri. Oke, baik. Teman-teman Transpuan ini bergabung dalam satu komunitas, betul ya? Betul. Apa nama komunitasnya kalau boleh tahu? Sri Kandi Pasundan. Sri Kandi Pasundan. Jumlahnya ada berapa saat ini? Kurang lebih kalau untuk seluruh Bandung ada 300. Ada 300. Betul. Dan komunitas ini apakah juga cukup penting juga dirasakan oleh teman-teman? Karena kalau kita bicara mengenai gangguan terhadap Transpuan mungkin banyak yang terjadi. Tapi dengan komunitas ini apa yang sebetulnya menjadi nilai atau fungsi utamanya begitu? Dengan teman-teman Transpuan sendiri, mungkin bagi teman-teman Transpuan sendiri ada pentingnya komunitas ini bagi mereka yang tinggal di sini, ada yang merantau atau apa gitu kan. Di saat mendapatkan kekerasan fisik ataupun verbal gitu kan, karena bukannya apa-apa Kak, di saat ingin mereka mengadukan ke keluarga, mereka nggak mungkin dong gitu kan. Inilah tempat pengaduan mereka kepada komunitas, dan komunitas sendiri itu yang langsung bergerak gitu. Oke, komunitas Sri Kandi. Betul, Pasundan. Betul. Ya. Sudah lama bergabung dalam komunitas Sri Kandi Pasundan, teman-teman? Sudah cukup lama. Betul. Ya. Oke, pasti ini solid juga ya dari teman-teman se-Bandung Raya, karena jumlahnya cukup banyak ya, 300 gitu. Kalau boleh diceritakan ya, apakah ini kali pertama teman-teman Transpuan mendapatkan mungkin orang-orang yang dikatakan jahil lah begitu, prank dan lain sebagainya, atau kali pertama sebetulnya? Kalau untuk mendengar cerita dari teman-teman sih, kemarin lebih dari 2 kali. Sudah lebih dari 2 kali? Lebih dari 2 kali. Untuk masalah prank juga? Betul. Oke. 2 kali itu di wilayah Bandung atau bagaimana? Betul, di wilayah Bandung. Dan untuk yang 2 kalinya itu, dan wilayahnya itu kalau nggak salah masih sama di sekitaran situ. Oke, jadi di area yang sama? Di area yang sama. Di sekitar Kiara Condong? Betul. Oke, baik. Kalau untuk Kak Luna sendiri, apakah pernah juga mengalami hal yang sama dengan kejadian kemarin? Ya, pernah. Pernah juga? Pernah juga, ya. Bagaimana kejadian? Mirip pembagian sembako juga atau dengan beda kasus ya. Beda kasus. Ya, beda cerita. Seperti apa waktu itu? Gangguannya lebih ke fisik atau ke verbal? Lebih ke stigma diskriminasi sih paling. Diskriminasi. Ya. Artinya permasalahan ini bukan hanya mungkin fisik, tapi juga diskriminasi. Betul. Dirasakan. Apa saja mungkin langkah atau upaya dari teman-teman sendiri untuk saling melindungi Transpuan di Kota Bandung? Langkahnya paling kayak misalkan kita sama-sama mengetahui apa itu, sedikit banyak kita mempelajari hukum, terus kayak misalkan memberi ilmu-ilmu untuk teman-teman supaya bagaimana caranya bahwa kita tidak selalu diskriminasi oleh masyarakat umum. Oke, jadi ada edukasi Betul. hukum juga ada diberikan. Edukasi hukum juga. Dari teman-teman sesama komunitas atau ada pihak lain? Dari yang pihak membantu? LBH. Oh, dari pihak Betul. LBH ya. Betul. Luar biasa sekali, artinya kompak juga ya teman-teman dari Sri Kandi Pasundan. Dan bicara mengenai kasus prank ini, ada juga tidak koordinasi dengan korban-korban lain yang ada di video tersebut? Ada. Ada komunikasi juga dengan mereka? Ada, dan itu mereka berterima kasih, dan mereka mengucapkan kekesalannya mereka juga. Dan salah satu waktu itu tuh kemarin saya dapat juga ada dari personal chat dari mungkin si yang membuat video prank ini tuh bukan hanya untuk kaum Transpuan. Ada juga maksudnya sorry untuk perempuan yang kontennya mungkin dia mengangkat konten yang mungkin tidak baik lah. Dia bilang ke saya, iya Kak, saya juga kesal sama itu orang gitu. Jadi mereka menitipkan, ya oke, mungkin udah saatnya mungkin si orang itu kena batunya gitu.
Oke, baik. Kalau dari Kak Luna sendiri begitu pada saat kejadian ini boleh diceritakan ya, pada saat kejadian jam 2 dini hari tersebut, apakah sempat ada upaya untuk mencari pelaku walaupun dia sudah pergi gitu? Sempat tidak ada? Sempat terpikir gitu, karena dia bermaksud tujuan untuk membuat prank tersebut itu kan pasti untuk kepentingan pribadi ya, kepentingan untuk pribadi dia. Pasti salah satu kontennya ada di sosial media. Kita sempat cari tahu gitu. Kita mau melawan juga karena sudah tidak ada dianya Langsung dari pergi tempat ketika itu? pergi, iya. Oke, baik. Dan kalau kita lihat dari pihak kepolisian, langkah yang dilakukan juga cukup sigap ya. Jadi 3 hari setelah video itu viral langsung dicari teman-teman korban. Iya, kita dicari oleh pihak kepolisian. Betul. Oke, tapi sampai saat ini belum ada informasi kelanjutan apapun? Belum ada informasi. Terakhir saya dapat info tuh salah satu dari teman korban sudah tertangkap ya. Hanya itu saja. Hanya Jadi itu untuk saja. yang lainnya belum dapat update lagi. Belum dapat update lagi. Kita masih menantikan juga ya pihak kepolisian mungkin untuk bisa menginformasikan kepada para korban ya. Sebetulnya kalau dari para korban sendiri apa yang ingin disampaikan kepada pelaku begitu? Apalagi di sini ada Kak Luna yang mengalami betul kejadiannya begitu. Apa yang ingin disampaikan kepada pelaku? Ya untuk para pelaku gitu ya, khususnya cepat-cepat aja menyerahkan diri gitu, karena banyak orang yang mencari, banyak orang yang memburu gitu, bukan dari pihak-pihak manapun, semua pihak mungkin ya. Dan rasa kekesalan semua orang pasti ikut merasakan, ikut terhanyut gitu. Dan untuk mereka bila mana nanti sudah menjalani hukuman setelah bebas, ya jangan seperti itu lagi lah gitu, itu karena itu sangat merugikan. Oke, baik. Jadi kalau dari Kak Luna sendiri berharap bahwa pelaku ini bisa segera menyerahkan diri. Tapi dari hati yang terdalam, Kak Luna, apakah ingin mungkin ada proses permintaan maaf dari pelaku? Apakah justru dari Kak Luna sendiri berharap bahwa proses hukum akan terus berjalan? Kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Ayus Jabar. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda.